Emang sama-sama mau kan? Kenapa Erika welcome sama dia? Dan harusnya Erika lebih berpikir nih, sebelum melakukan itu, resikonya tuh apa? Dia harus udah tahu. Ini tuh masalah hubungan dewasa yang lo lakuin. Kasus kehamilan Erika Carlina semakin memanas setelah DJ Panda ikut terseret dalam kontroversi. DJ Panda mengaku menerima ancaman dari pihak tertentu tanpa menyebutkan siapa pelakunya. Namun, Erika Carlina menilai bahwa pernyataan DJ Panda hanya berkaitan dengan urusan asmara semata. Merasa perlu meluruskan keadaan, Erika kemudian membongkar bukti percakapan chat dengan DJ Panda. Dalam percakapan itu, DJ Panda bahkan sempat mengajaknya bertemu meskipun ada pembicaraan terkait ancaman. Erika memilih untuk tidak mempublikasikan seluruh isi chat demi menjaga privasi. Tapi bukti tersebut cukup untuk mempertegas sikapnya terhadap pernyataan DJ Panda. Sementara itu, DJ Panda sebelumnya telah menyampaikan klarifikasi panjang melalui akun media sosial miliknya. Ia membahas awal pertemuannya dengan Erika Carlina dan kronologi hubungan mereka. Tidak butuh waktu lama, Erika langsung memberikan tanggapan dengan mengunggah bukti chat untuk menegaskan bahwa ceritanya tidak sesuai dengan versi DJ Panda. Drama ini semakin menambah sorotan publik terhadap hubungan keduanya di tengah isu kehamilan Erika Carlina yang hingga kini masih menjadi topik hangat di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, ada berita lagi nih ya. Ada di salah satu podcast, ini tuh katanya baru melahirkan anaknya DJ Panda. Tapi dibilang di podcast itu kayak one night stand gitu. Ya kan, cinta satu malam. Oh indahnya. Gue mah heran banget gitu sama orang-orang nih cewek-cewek. Lu tuh kalau nggak mau digituin ya udah lu jaga diri. Paham kagak sih? Jangan sekarang keluar-keluar harus ngambil kesempatan di dalam kesempitan. Gimana ya? Iya, makanya kalau misalnya nggak mau kejadian kayak gitu, lu jaga diri, lu jaga harga diri lu, jangan gampangan juga diajak ke hotel mau. Heran banget deh, lu ngefans sama dia, ya udah mikir, ngefansnya jangan bego, paham kagak sih? Sekarang keluar-keluar tuh, baru melahirkan anak 20 hari yang lalu, belum dikasih nama, dan katanya mirip banget sama DJ Panda gitu. Terus gimana kalau udah kayak gini? Lu ngelakuinnya kan mau sama mau gitu. Apa itu? Katanya Hotman Paris nih kalau lagi pada ngelakuin mau sama mau, udah. Jangan habis itu ada resikonya lu pada gaduh ke publik. Hah, gregetan banget sih orang-orang ini. Kalau menurut gue sih nggak perlu ya lu buat klarifikasi gitu. Udah jelas lo yang salah ya kan. Kalau gue jadi lu, mendingan gue datang ke Erika Carlinanya, minta maaf, sujud kalau perlu ya kan. Terus ya udah tanggung jawab, lu maunya kayak gimana, nikah atau kayak gimana. Itu kalau memang lo gentle. Gak usah lo klarifikasi yang apa tuh, parodi hamil. Ya emang lu salah sih, lu emang gila gitu. Udah tahu keadaan lagi kayak gini, bukan yang minta maaf malah buat parodi kayak gitu. Biar apa? Biar viral gitu. Biar viral sama kayak orang-orang yang pernah viral sebelumnya tuh, yang buat kasus apa segala macam terus dia viral. Nggak gitu juga, Bor. Gitu. Akhirnya kan sekarang lu di ini ya, di boykot kan dari semua klub-klub, mampus rasain. Kalau kata gue, lu udah tanggung jawab deh sekarang. Minta maaf. Lu udah ngancurin kehidupan orang lain. DJ Panda sudah mengakuin bahwasan itu adalah anaknya. Lu ya, bener-bener. Cuman itu tetap ya guys ya, gue tidak membenarkan perbuatan itu karena kayak baru kenal beberapa. Mereka ini pacaran atau enggak gue nggak ngerti. Cuman kayak kok bisa ya seorang Erika mau sama si DJ Panda ini ya, bentukannya begitu. Sorry ya DJ Panda. Kenapa sih lu dipanggil DJ Panda? Nggak ngerti juga gue. Semoga kedepannya setelah ini kan si Erika ini kan adalah public figure ya, influencer yang sangat cukup terkenal. Dia akan mencerminkan contoh yang baik lagi tentang kehidupan yang bukan kehidupan tentang pergaulan bebas, yaitu membentuk organisasi kewanitaan gitu ya kan. DJ Panda lu ya
Bener-bener lu kalau minta tanggung jawab juga secara finansial tuh gak ada apa-apanya ya. VDJ itu murah ya, nggak sebanding dengan pendapatannya si Erika. Gue kadang-kadang bingung si Erika kenapa mau sama si DJ Panda itu loh, gitu kan. Terus dia klarifikasi tuh panjang lebar banget. Inti poinnya apa? Ya udah gue dapet sih inti poinnya, kalau misalnya itu adalah anak lu. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab finansial aja deh. Nggak usah tanggung jawab secara kayak personal banget. Nggak cocok lu nikah sama si Erika. Tadi gue pikir bapaknya si Erika agak-agak yang menengah ke atas gitu kan. Gitu ternyata bapaknya si DJ Panda. Terduga gitu kan. Apa sudah valid nih A1? Satu kata buat DJ Panda itu telat ya, telat. Maksudku tuh adalah waktu rame kamu malah kayak, loh kenapa aku yang diserang, digoreng terus itu. Sekarang kamu klarifikasi, berarti kan itu memang benar kamu toh. Kedua, video klarifikasimu aduh terlalu panjang dan poinnya tuh nggak nyampe gitu ya sama permasalahan yang heboh terjadi di Indonesia Raya ini. Harusnya kamu tuh jelasin tentang pengancaman itu, kenapa kamu bisa sampai mengancam itu, kenapa? Apakah kamu benci sama Erika? Apakah Erika pernah berbuat sesuatu yang menyakiti hatimu? Nah itu kan harusnya kamu klarifikasi itu. Terus habis itu yang kedua, harusnya kamu tuh ngomong soal circle bahagiamu itu ya. Kenapa sampai ada circle bahagia? Kenapa sampai bikin video nyindir Erika? Terus habis itu kamu kan sempat mention Natali di storymu kan, maaf ya Kak Natali, kamu gak ikut apa-apa, jadi kebawa-bawa, padahal circle bahagiamu tuh tahu gitu loh. Menurut kayak gini baru bikin video klarifikasi itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Coba kalau kayak kamu dari awal tuh humble gitu ya, mengakui dan meminta maaf tuh mungkin efeknya akan berbeda ya. Tapi yang lebih lucunya lagi itu adalah, kok bisa kamu itu menantang circle yang isinya Brevi, Arab, Aloy, dimana jika mereka manggung di sebuah klub itu banyak top spender masuk. Owner klub itu kan ya pasti mikir toh, ya daripada aku membela kamu di Jepanda ya aku akan tetap mempertahankan circle-nya Arab ini toh. Jadi ya udahlah buat DJ Panda, semoga masih ada tempat untukmu di hati orang-orang Indonesia ya, kamu bertobat toh. Terus buat Brevi keren sih, aku sebenarnya ngikutin Brevi sama Erika dari awal dan aku termasuk salah satu orang yang kayak, kenapa Erika sama Brevi? Tapi setelah ini semua aku kayak mau sembah Brevi, ya ampun, dia bener-bener komen di semua postingan yang ada di Jepanda dan dia bener-bener maju paling depan buat Erika. Bro, mahkota untukmu, keren Paul. Sebelum gue denger klarifikasi Panda nih, gue juga emosi. Kalau ada laki-laki berani berbuat, nggak berani bertanggung jawab, gue emosi. Tapi setelah dia klarifikasi, kok gue kasihan ya. Nih laki juga bukan tuh, emang sama-sama mau kan. Kenapa Erika welcome sama dia? Dan harusnya Erika lebih berpikir nih, sebelum melakukan itu, resikonya tuh apa. Dia harus udah tahu ini tuh masalah hubungan dewasa yang lo lakuin, kalian harus siap nerima konsekuensinya. Ini cuman kayak salah paham, lo bisa beresin harusnya, nggak usah heboh seluruh Indonesia. Dan buat fansnya Mbak Erika, mohon maaf nih kalau ucapan saya kurang berkenan. Mungkin pendapat saya aja sebagai seorang wanita yang udah dewasa, yang tahu, yang bisa menyelesaikan masalah seperti apa, apalagi masalah seperti ini. Kalian bisa selesaikannya seperti apa gitu. Harusnya kalau saya jadi dia, ya jangan punya cowok dulu. Itu pertama. Karena ya lu mau deket gak apa-apa, kayak sebagai teman, sahabat. Jangan punya cowok dulu sebelum masalah gue tuh kelar. Ini masalah gue aja belum selesai, lu udah punya cowok gitu. Dari situ aja kalian harus berpikir. Yang laki juga malah gaya cewek. Udah, ini tuh kayak yang orang udah gede tapi gak dewasa cara menyelesaikan masalahnya. Jadi saling serang. Ujung-ujungnya yang satu dibilangnya ngancem. Mungkin emang ini tindakan dia gak suka atas sikapnya yang cewek, atau yang cewek juga gak suka atas tindakan yang cowok, saling serang intinya. Tapi gue ngomong kayak gini pasti gue dihujat deh, tapi ya terserah sih, ini pendapat gue aja. Dengan masalahnya dia yang seberat ini harusnya bisa dibicarain ini gimana. Soalnya laki-lakinya mau tanggung jawab cuy, cuman mungkin dia berpikir lu bukan kelas gue. Dan si cowok pun setelah udah ditolak, gue harus apa, gue sadar diri gitu. Gue bukan tipikal suami idaman lu. Ini cuman kecelakaan, ini cuman kayak
yang cinta satu malam gitu, tapi berakibat fatal dan saling nyerang, saling yang satu jadi hilang pekerjaan, yang satunya dipuji-puji. Gimana dong? Bingung kan? Mendingan kalian ngurusin nih si Zahra, yang anak kecil Zahra itu yang meninggal di gitu kan. Ini yang harus viral yang kayak gini aja guys gitu, yang lagi butuh sedang memperjuangkan keadilan gitu. Yang harus viral nih Zahra, yang kayak gini mah beresin aja berdua.